Lahir dalam keluarga psikopat. Hai, aku ingin memperkenalkan tentang cerita ini yang dialami oleh salah satu temanku. Sebut saja namanya Nina. Nina itu terlahir dalam keluarga yang psikopat. Keluarga Nina sangatlah psikopat. Ia tak pernah mengampuni seseorang yang telah melukai Nina. Nina bestie aku sih, cuma aku rada takut sama keluarganya. Karena keluarganya yang galak membuat Mira terkadang merasa sangat gemetar dan tak berani dengan ayahnya. Ibu Nina aslinya sangat baik dan tulus, cuma jadi ganas karena sesuatu alasan yang dipendam. Jadi aku yang mau menceritakan, dan ini yang diceritakan oleh Nina. Jadi Nina mengaku begini, Hasna, aku mau jujur, sebenarnya keluarga aku itu dulunya keluarga harmonis, cuma jadi psikopat gara-gara ini. Aku penasaran dan mendengarkan kisahnya. Jadi ternyata selama ini keluarga Nina menyembunyikan sesuatu yang pernah dialami. Jadi Nina itu mempunyai seorang adik, yaitu namanya tuh Kelvin. Kelvin itu anaknya tuh baik, ramah, sopan, dan masih kecil sih, tapi dia tuh baik banget gitu. Suatu hari Nina sama si adiknya ini lagi main kemana, main keluar lah. Nah di situ tuh mereka tuh main ke tengah-tengah jalan raya. Awalnya Nina kira tuh di tengah itu kan ada es krim. Mereka tuh berlomba tuh untuk ke es krimnya. Tiba-tiba si Kelvin, siapa sih namanya tuh, Kevin ya? Iya, Kevin itu jatuh. Dan pas banget itu di sebelah Kevin ada jalan raya. Lantas Kevin terdiam bengong melihat itu. Dan tiba-tiba dia tertabrak. Nina hanya bisa menjatuhkan es krim yang dipegangnya. Air mata menetes di baju Nina, termasuk orang tuanya yang berkata begini, Kelvin, bangun nak, bangun, jangan tinggalkan ibu dan ayah. Semenjak itu, ayah Nina membenci Nina, sementara ibu Nina masih sayang sih, cuma di depan ayahnya bersifat kasar. Ayah Nina gak pernah balas kasihan sama orang. Dia juga suka banget nyiksa. Nina pernah jadi salah satu korbannya. Nina pernah gak sengaja menjatuhkan segelas air putih. Dan itu masalah besar banget. Soalnya di pikiran Nina itu tuh air putih biasa gitu kan. Ternyata itu tuh ternyata jus mango kesukaan ayahnya. Ayahnya yang udah capek-capek bikin jus mangga, karena mangga sisa satu. Melihat gelas pecah dan minuman itu jatuh, terdiam sambil berkata gini, kau tahu kan kesalahan kau apa, Nina? Sekarang kau harus membayarnya. Nina ditampar dan disakiti habis-habisan. Dan Nina hanya bisa menangis sambil berkata, ampun Pak, Nina janji gak bakal melakukan hal seperti ini. Namun tanpa ada balas kasihan dan acuh tak acuh, ayah Nina terus menampar Nina sampai Nina pingsan. Dan di depan orang-orang Nina selalu terlihat bahagia, tapi mereka gak tahu kisah aslinya. Sampai sekarang Nina masih disakiti dan masih belum disayangi. Tapi kali ini berbeda. Ibunya sudah tidak tahan
akan menahan rasa kasihannya kepada Nina. Jadi ia memberanikan diri menegur suami sambil berkata, "Mas, kamu tahu gak sih, itu bukan kesalahan Nina, kematian Kelvin." Ayahnya Nina menatap ibunya tajam sambil berkata seperti ini, "Apa maksudmu?" "Justru Kelvin meninggal gara-gara anak itu. Seandainya anak itu mati, pasti Kelvin gak akan mati juga." Lalu ayahnya hanya bisa terdiam memandang foto adiknya. Terus ibu bilang ini, "Mas, kamu tuh udah keterlaluan. Nina itu juga anak kita, Mas. Kamu harusnya bisa ngerti dong." Akhirnya pertengkaran terjadi. Nina berteriak seperti ini di depan orang tuanya, "Stop! Ini semua salah Nina. Harusnya Nina tidak melakukan hal ini. Dan ayah, kenapa ayah setega ini dengan Nina? Apa salah Nina? Kenapa ayah tega membuat Nina seperti ini, ha? Emang Nina tahu ini salah Nina. Tapi kenapa ayah masih memperlakukan Nina seperti ini ya? Nina ini juga manusia. Nina bukan orang lain ya. Nina ini darah dari ibu dan ayah. Kenapa ayah setega ini sama Nina? Nina juga butuh kasih sayang." Sang ayah hanya bisa terdiam sambil berkata, "Diam kau. Anak tak tahu apa-apa, tak tahu diri telah menghabisi adiknya sendiri." Nina terdiam sambil berkata, "Menghabisi adiknya sendiri." Jika ayah tidak berkata seperti ini, ayah berlomba. Siapa yang ke tempat es krim duluan, ayah traktir. Bukankah Anda yang berkata seperti itu? Ucap Nina kesal. Sang ayah hanya bisa terdiam sambil berkata, Tunggu, apakah aku pernah berkata seperti itu? Kurasa kamu berbohong kepada saya." Terus Nina berkata seperti ini, "Cih, dasar, memang ya, manusia itu pada bodoh banget." Terus dengan berat hati sang ayah berkata seperti ini, "Dahlah, saya sudah tidak ingin mendengar perkataanmu." Dan habis. Itu sedikit sih, karena ya aku dapat itu semua dari bestie aku sih, Nina. Dan seterusnya aku nggak tahu, dan bye bye.